Di samping pasar ada orang kaya yang punya mata agak blur, kabur matanya, dan dia panggil budaknya, "Sini kamu, kalau kamu berhasil membeli jubahnya Rasulullah, tentu dengan uang tuannya. Kalau kau berhasil membelinya dan memenangkannya, aku bebaskan kamu dari budak." Pergilah dia, selang beberapa saat datang. Suatu ketika datanglah seorang fakir miskin dan juga musafir mengetuk rumah Rasulullah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Saya musafir dan beberapa hari tidak makan. Adakah makanan yang bisa aku konsumsi, aku nikmati di rumahmu ya Rasul?" Nabi lalu masuk ke dapur dan bertanya kepada istrinya Aisyah, "Adakah makanan yang bisa dikonsumsi?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kita pun tidak punya makanan." Akhirnya Nabi keluar ke tamunya tadi yang fakir miskin dan musafir dan berkata, "Maafkan saya saudara, saya juga tidak punya makanan, tapi ini ada baju, jubah saya, jubah itu Bu, kalau orang Arab ada itu yang ibu bapak lihat, ada yang di luarnya baju, itu jubah namanya. Ini ada jubah saya, silakan, siapa tahu ada yang mau beli." Yang tadi miskinnya ini yang kelaparan, dia ke pasar Madinah. "Ayuhan nas, wahai manusia, saya punya jubahnya Rasulullah, siapa yang mau beli?" Masya Allah, jubahnya Rasulullah tentu banyak peminatnya. Di samping pasar ada orang kaya yang punya mata agak blur, kabur matanya, dan dia panggil budaknya, "Sini kamu, kalau kamu berhasil membeli jubahnya Rasulullah, tentu dengan uang tuannya. Kalau kau berhasil membelinya dan memenangkannya, aku bebaskan kamu dari budak." Pergilah dia, selang beberapa saat datang dia berkata, "Tuan, saya berhasil membeli jubah Rasulullah." Senang sekali ini sang orang kaya. Lalu dia ambil jubah Rasulullah, dia bersalawat kepada Rasul sambil berdoa minta disembuhkan matanya. Dia gosok matanya Bu dengan jubah Rasulullah, dengan izin Allah sembuh, penglihatannya menjadi terang. Allahu Akbar. Setelah itu dia bungkus baik-baik jubah Rasulullah, dia datang ke rumah Rasulullah dan dia kembalikan jubah Rasul sambil berkata, "Ya Rasulullah, ini jubahmu saya beli dan saya kembalikan kembali." Lalu Nabi memanggil anaknya, "Fatimah, kau sini dulu. Lihat ini hebatnya ini sedekah. Lihat hebatnya ini sedekah. Satu, dia mengenyangkan orang lapar. Dua, dia memerdekakan budak. Tiga, dia sembuhkan orang sakit. Dan yang keempat hebatnya, kembali lagi pada si pensedekah." Nah, inilah bedanya kalau Bapak Ibu yakin bahwa sedekah itu Allah pasti ganti berkali lipat. Bahkan dalam Al-Quran diilustrasikan, dikiaskan, digambarkan. Orang yang bersedekah itu ibarat menanam satu biji, tumbuh 7 bulir, 7 bulir itu 7 batang, yang setiap batangnya mengandung 100 biji. Berarti satu sedekah Allah ganti 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan, apalagi kalau Ramadan. Nah sekarang bagaimana memotivasi agar kita mau bersedekah? Saya tanya ibu-ibu, senang enggak kalau rekeningnya banyak isinya? Senang enggak? Adik-adik senang enggak kalau rekeningnya banyak isinya? Bagaimana supaya banyak isinya? Diisi. Maka supaya kita senang, jangan berpikir sedekah memberi, tapi menyimpan. Ramadan ini jangan berpikir saya kasih fakir miskin, saya kasih kaum duafa, saya kasih anak yatim piatu. Tidak. Gimana caranya? Ganti pikiran kita dengan motif saya bersedekah, menitip ke anak yatim, menitip ke orang miskin, menitip kepada orang-orang susah, saya menikmati di akhirat kelak. Dan hebatnya di bulan Ramadan ini berkembang pahalanya lebih dari apa yang kita perkirakan 700 kali lipat tadi. Maka bersedekahlah, dan sedekah itu Ibu tidak mesti banyak. Sedekahnya orang miskin bisa jadi lebih mulia daripada sedekahnya orang kaya. Sedekahnya orang miskin bisa jadi di hadapan Allah lebih besar nilainya daripada pejabat. Ibu nyumbang 5 bungkus nasi bungkus ke masjid bisa jadi lebih mulia daripada wali kota 500 bungkus. Kenapa? Wali kota pakai uang korupsi. Maka ibu-ibu Ramadan ini bersedekahlah dengan niat bukan memberi tapi menabung. Dan hebatnya itu sedekah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Adik-adik pernah lihat orang bangkrut gara-gara sedekah? Enggak. Dan hebatnya lagi itu sedekah,
Orang semua senang itu orang dermawan. Ibu-ibu saya tanya, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Coba lihat, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu faedah Ramadan ini sebagai bulan penghapus dosa, cara menghapus dosanya adalah dengan amal solehat. Beramal soleh, salah satu amal soleh itu dengan sedekah. You understand? Thank you very much. Standby host, silakan Cang. Masya Allah, terima kasih Ustadz Dasat Latif sudah membuat kita semua understand. Thank you. Stand up, understand, oh beda lagi. Beda lagi, Oke. understand. Ya, Ingat Del, ya. saya mau masuk celengan. Masya Allah. Masya Allah. Akan tumbuh 7 Ratus kali lipat. karena dari 7 bulir ada 100 lagi. Ya, Masing-masing itu bulir. ilustrasi Quran. Encing tanam 1 biji, Iya. tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. 7 batang. Setiap batangnya mengandung 100 biji. 700. 700 kali lipat. Masya Allah. Ya. Nanti akan ganti Allah kali 700 ini. Amin ya Allah. Masya Allah. Iya, iya. Jali, kalau biasanya kita kasih kesempatan untuk bertanya, ini agak beda. Apa? Kita akan minta 2 jamaah untuk naik ke atas panggung. Ih, mau diapain, Cing? Mau disuruh turun. Oh ini, Ya kan gak bisa, mau suruh turun kalau belum naik ya. Pokoknya adalah sesuatu ya. ada ya. Boleh Jali yang Aku pilih yang ya? pilih ya, boleh? Iya, Aku pilih yang mana ya? iya. Ibu, boleh? Yang bertanya sabar ya. Ibu bapak boleh? Iya. Oke, dipilih yang udah bawa mic dari rumah aja ya. Iya, biar gak repot maksudnya. Iya. Iya. Masya Allah, silakan di tengah sini Bapak Ibu. Iya. Iya, boleh ini mohon maaf. Dari Jeli juga. Iya, mohon maaf mau tanya dulu. Ibu dari mana ya? Saya dari Jakarta Timur. Nama bapaknya siapa? Saya Saputra dari Tangerang. Oh enggak bareng. Saya pikir bareng. Beda, Cing. Ibu siapa namanya Bu? Susi. Ibu Susi. Ibu Susi. Iya, Ibu Susi dan Ibu Putra. Bapak Putra, tahu nggak kenapa kayak saya kasih celengan itu? Tidak tahu. Tidak, kalau Ibu? Tidak tahu. Oke, rahasia memang. Ya, ini tahu nggak ini celengan biasanya kita mau sedekah. Yes. Nah kalau Ibu mau sedekah, itu kayak gimana? Coba Ibu Ini praktekin. misalnya ada duit nih, misalnya Misal. Ibu megang duit. Ya. Nah, terus mau sedekah gimana? Mau sedekah gimana? Dimasukkan uangnya ke dalam celengan. Ah, begitu rupanya. Iya dah. Dimasukkan ke dalam celengan. Ah, Dari Jakarta Timur tapi asal Sumatera Utara ya. dari Medan. Tidak. Dari- Samarinda. Oh Samarinda. Orang Bugis. Iya, oh, iya benar. Samarinda. Mana rindanya? Rindanya ditinggal. Oh ditinggal. Dia kesini kan Samarinda kan. Nah, oh. Rindanya nggak ada. Kalau Bapak Putra gimana caranya? Disisihkan dari sisa uangnya dimasukkan ke tabungan. Ke tabungan. Jadi Kecelengan. Celengan. Celengan. Akhirnya nggak sedekah dong akhirnya. Jadi disisihkan, sisanya kemudian dimasukkan ke dalam ini. Celengan. Mas- Celengan Celengan. sedekah. Sedekah. Iya, bener nggak tuh Ustaz cara Coba. cara Jadi, bersedekah seperti itu? Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung dari niat. Ya. Jadi kalau ibu memasukkan celengan tidak mesti niatnya pada saat memasukkan. Kan repot. Iya. Kalau baru mau baca niatnya dulu. Lama. Oh 5 menit baru Iya, selesai. iya. Jadi dari rumah sudah ada niat saya mau sedekah. Mudah-mudahan sedekah saya ini tolak bala anak saya terhindar dari narkoba. Amin Nah, itu ya Allah. bisa. Ya. Saya niat sedekah ini mudah-mudahan suami saya terhindar dari wanita jahat. Bisa, karena sedekah itu salah satu faedah dan tujuannya adalah tolak bala. Iya. Nah, jadi sedekah. Bisa juga dia sedekah berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya sedekah 100.000, engkau menggantinya dengan 700 kali lipat. Amin. Dengan catatan hakul yakin, jangan ragu-ragu. Ya. Benar enggak diganti, benar enggak diganti, benar enggak diganti tuh. Oke. Karena Allah berfirman, ana inda sonni abdibi. Iya. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka saya ganti, saya ganti. Iya. Kalau dia sangka tidak, ya tidak. Iya.
Ya, Jadi boleh pamrih tapi kepada Allah ya Pak. boleh, Amri, ya? boleh. Yang tidak boleh disebut itu, Ya. encing adalah kebaikan kepada manusia. Oke. Kau tahu ndak saat, iya itu jadi dokter karena saya sekolahkan. Nah. Itu ndak boleh. Tapi kalau sebut kepada Allah, boleh dalam berdoa. Ya. Ya Allah saya sekolahkan Dasat sampai doktor. Ya. Kalau itu ada kebaikan di sisimu ya Allah, balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Boleh kalau Boleh kebaikan. kepada Allah, Kepada Allah, pamrih boleh. ke Allah itu boleh. Boleh, Iya, ya. iya, iya. Pak Gitu. Ustadz bisa praktekin coba Pak Ustadz. Saya praktekin lagi itu foto. Iya. Kan banyak ya di dalam kantongnya ya, tahu gitu saya copot. Nah misalnya kalau pakai niat kan lama sekali. Lama ya. Saya niat mudah-mudahan saya nanti ini ya keburu orang mau juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ganti. Oh gitu. Ya, sedekah subuh. Sedekah subuh. Jadi dari rumah udah boleh. Nanti Boleh. saya mau bersedekah insya Allah sekian. Nanti Ya. tolong Allah diganti dengan sekian Ya misalnya gitu. boleh. Itu boleh. Berharap Ya. ya. Itu yang disebut berbisnis dengan Allah. Berbisnis Masya dengan Allah. Allah. Ya, Ya. jadi misal saya masukkan ya Allah saya sedekah 100.000 mudah-mudahan besok saya bisa sedekah lagi 700.000. Mantap. Bisa. Ya, ya, ya. Oke. Baik, jadi kita mau ngapain lagi sekarang? Ya jangan kemana-mana ya. Oh, Tablik ya. Akbar akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tablik Akbar Ramadan. Insya Allah. Allah berkah.